dapat tugas wawancara tugas PPKN Februari tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, menurut Bu Rina, kalau menurut sepengetahuan Bu Rina, pelanggaran hak itu seperti apa? Jadi sebelum ke pelanggaran itu kan kita mesti tahu dulu hak itu apa. Hak itu kan sesuatu yang memang harus diterima oleh seseorang. Berarti artinya ketika terjadi pelanggaran hak, berarti ada hak yang tidak diterima oleh orang tersebut. Ya, nah ini tergantung konteksnya. Misalkan kalau konteksnya di pekerjaan, berarti seseorang itu tidak menerima haknya sebagai pekerja. Misalkan gaji atau tunjangannya tidak sesuai, terus harusnya dapat cuti tapi dia nggak dapat cuti, gitu. Contoh dari pelanggaran hak itu Ya itu tadi, jadi contoh pelanggaran haknya misalkan ya kalau konteksnya itu tadi di pekerjaan, artinya kan berarti seorang pekerja itu tidak menerima hak-haknya sebagai pekerja. Contohnya misalkan tunjangannya nggak sesuai, atau harusnya ada uang lembur tapi uang lemburnya nggak dikasih. Kemudian harusnya ketika istrinya melahirkan dia dapat cuti, kemudian tapi nggak dapat cuti, itu kan termasuk pelanggaran hak juga. Harusnya kan itu diberikan kepada pekerja tapi itu tidak dilakukan oleh perusahaannya, misalkan itu kan terjadi pelanggaran hak. Misalkan konteksnya kalau di sekolah, kalau di sekolah itu kan kalian itu kan berarti kan menerima pembelajaran ya, menerima pembelajaran kalian hak untuk dididik kan ya. Ketika kalian tidak menerima pembelajaran atau tidak dididik dengan baik, itu kan berarti terjadi pelanggaran hak juga. Tidak sekolah atau instansi tidak memberikan hakmu. Sebenarnya kita kan hidup di negara yang segala sesuatunya sudah diatur sebenarnya sudah jelas. Ketika terjadi pelanggaran hak itu kan setiap pelanggaran itu sudah diatur di dalam undang-undang ya, hukumannya itu apa. Jadi ya harusnya nanti kalau misalkan melanggar hak ya, melakukan pelanggaran hak itu konsekuensinya apa. Nah, barangkali lebih disosialisasikan lagi bahwa kalau melakukan pelanggaran itu adalah sesuatu yang pelanggaran itu termasuk dalam pelanggaran. Jadi artinya masyarakat itu semakin ngerti kalau melakukan pelanggaran hak itu berarti bisa Lalu yang kedua tentang pengingkaran kewajiban. Sekarang gini, ada hak ada kewajiban. Kalau hak tadi kan sesuatu yang diterima kan ya. Nah, kalau kewajiban gampangannya itu adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan atau tanggung jawab. Contohnya saya kembali ke pekerja ya. Kalau misalkan di dunia pekerja, pekerja itu kan dia punya hak, punya kewajiban. Contoh kewajibannya adalah melakukan tugasnya dengan baik. Bisa jadi kalau instansinya itu menghendaki pekerja itu untuk absen tepat waktu, berarti kan kewajibannya ya harus absen tepat waktu. Kayak gitu. Nah, terus apa lagi? Misalkan di konteks pendidikan, kewajiban kalian sebagai murid itu apa? Kewajibannya kan salah satunya mengikuti aturan yang ada di sekolah, ya kan? Salah satunya. Jadi pada intinya kewajiban itu adalah apa yang harus kamu lakukan atau tanggung jawab yang harus kamu lakukan, ya penuhi. Yang harus kamu penuhi. Kalau bisa sebutkan lagi pertanyaan contoh pelanggaran. Oh contohnya, oke, enggak apa-apa. Jadi kalau contohnya sebenarnya itu sudah bisa dijadikan sebagai contoh ya, ketika seorang pekerja ini tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, misalkan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pekerja, juga termasuk pengingkaran kewajiban. Kemudian ada lagi, kan ada pajak ya. Nah, orang itu punya kewajiban untuk membayar pajak. Ketika dia nggak membayar pajak, berarti dia nggak mengingkari kewajibannya untuk membayar pajak. Lalu menurut Bu Rina apa yang bisa dilakukan? Ya, lagi-lagi harus sosialisasi terus, itu harus digaungkan bahwa kewajiban itu harus dipenuhi. Gitu. Kalau misalkan tidak dipenuhi, berarti kan harus ada
konsekuensi yang diterima. Kalau misalkan nggak mau kena konsekuensi itu kan berarti artinya dia harus menjalani kewajibannya. Sebenarnya memang ada masyarakat yang anjur, ada masyarakat yang memang nggak perlu, jadi dia tetap harus disosialisasikan.